Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 4 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 143. Surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kalian, wahai umat Islam,
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ummatan wasatah, umat yang adil, umat yang pertengahan, dan umat yang terbaik. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ay adlan khiyaran, artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam umat yang adil dan umat yang terbaik, khiyaran. Wa ma ada al-wasati fa atrafun dakhilatun tahtal khatar. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, selain tengah berarti mana? Pinggir. Selain pertengahan berarti pinggiran, dan yang berada di pinggir berarti bahaya. Dakhilatun tahtal khatar, bahaya. Orang yang berada di pinggir dikhawatirkan jatuh. Adapun umat Islam adalah umat yang terbaik, umat pertengahan, dan umat yang adil. Faja'alallahu hadhil ummata wasatan fi kulli umurid din. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini wasatan, pertengahan di dalam semua urusan agama. Di dalam semua urusan agama, umat ini adalah umat yang adil, umat yang pertengahan. Wasatan fil anbiya'i baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. Umat Islam pertengahan di dalam beriman kepada para nabi dan para rasul. Mereka pertengahan di antara hulunya orang-orang Nasrani dan di antara melampaui batasnya, yaitu kurang adabnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani hulu kepada nabinya sampai mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ini hulu, ini melampaui batas. Adapun orang Yahudi terhadap para nabi dan para rasul, mereka tidak punya rasa hormat, jafa, yaitu kurang ajar kepada para nabi dan para rasul. Bahkan orang Yahudi sangat gampang membunuh para nabi dan para rasul. Adapun umat Islam tidak demikian, tidak hulu kepada para nabi dan para rasul, dan mereka juga menghormati, tidak mencela, tidak membenci. Tidak ada satupun nabi yang dibenci oleh umat Islam, yang dibenci oleh orang yang beriman, yang benar imannya. Bi an amanu bihim kullihim alal wajhil la'iq bidzalika. Orang beriman mengimani semua para nabi dan para rasul ala wajhil la'iq bidzalika, dengan keimanan yang sesuai, yaitu dengan iman yang benar, tidak hulu dan tidak pula kurang ajar kepada para nabi
dan para rasul. Kemudian yang berikutnya, wa wasatan fi syariah la tasdidatil yahudi wa asarihim wa asarahum wa la tahawunan nasara. Umat Islam pertengahan di dalam masalah syariat, tidak seperti orang Yahudi yang terlalu hati-hati sampai melampaui batas. Melampaui batas orang-orang Yahudi. Demikian pula tidak meremehkan seperti orang-orang Nasrani. Jadi orang Yahudi di dalam beragama, di dalam melaksanakan syariat ekstra hati-hati, sangat hati-hati, was-was. Adapun orang-orang Nasrani meremehkan. Umat Islam pertengahan antara melampaui batas dan antara apa? Meremehkan, pertengahan. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di memerinci, wa fi babit taharah wal mata'im la kal yahud. Di dalam masalah bersuci dan masalah makanan tidak seperti orang Yahudi. Di orang Yahudi kalau masalah bersuci, air itu tidak mensucikan najis mereka. Ini melampaui batas karena perbuatan mereka. Jadi orang Yahudi kalau najisnya kena pakaian, dia apakan? Digunting. Adapun orang Nasrani tidak peduli najis atau tidak najis, tidak memperdulikan. Ini orang Nasrani. Orang Yahudi apabila istrinya sedang haid, ditaruh di belakang rumah, dibuatkan gubuk kecil untuk istrinya yang sedang haid. Tidak mau makan, tidak mau ngobrol sama mereka karena ini najis. Orang Nasrani kalau istrinya sedang haid dikumpuli saja. Umat Islam tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti Nasrani. Jadi umat Islam ketika istrinya sedang haid tetap bergaul dengan bergaul yang baik, hanya dilarang mengumpuli mereka saja, yaitu berhubungan badan. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, la kal yahudi alladzina la tasihhu lahum salatun illa fi bi'ihim wa kanaisihim. Umat Islam tidak seperti orang Yahudi di mana mereka tidak sah salat kecuali di tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka dan tempat ibadah mereka. Jadi orang Yahudi di dalam masalah salat, syariat mereka tidak sah salat kecuali harus di masjid, harus di gereja mereka. Adapun umat Islam salat dimanapun sah. Salat di padang pasir, salat di laut, salat di udara, semuanya sah. Ini menunjukkan kemudahan bagi umat Islam ini. Kemudian wala yutahhiruhum al-ma'u minan najasat. Orang Yahudi, najis-najis yang mengenai mereka tidak disucikan dengan air. Jadi kalau kena pakaian tidak bisa dicuci, najisnya tidak hilang, harus digunting. Bahkan sebagian ulama memahami hadis, kalau kena kulit harus disayat. Ini gimana ini? Ini adalah syariat yang berat, syariatnya orang Yahudi. Umat Islam karena umat yang slogan mereka sami'na wa ta'na, umat Islam diberi kemudahan oleh Allah. Apabila kena najis cukup dibersihkan dengan apa?
dengan air. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa qad hurrimat alaihim thayyibatin uqubatan lahum. Orang-orang Yahudi diharamkan yang baik. Yang baik, yang halal diharamkan kepada mereka sebagai hukuman bagi mereka. Jadi orang Yahudi diharamkan apa di dalam Al-Quran? Kulladzi dzufur, semua yang memiliki apa? Kuku. Ini haram bagi orang Yahudi. Lemak juga diharamkan kepada orang Yahudi. Dan yang lainnya, yang baik diharamkan bagi mereka. Uqubah sebagai bentuk hukuman kepada mereka, karena mereka adalah kaum yang membangkang. Banyak pertanyaan yang sifatnya untuk menguji atau sifatnya untuk protes. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, walakan Nasara, umat Islam juga tidak seperti orang Nasara, alladzina la yunajjisuna syai'an, tidak ada sesuatu yang najis bagi orang Nasrani. Di orang Nasrani sunat tidak masalah. Tidak masalah, bebas-bebas saja. Kemudian kalau kena najis tidak perlu dibersihkan. Ini juga terlalu meremehkan. Wala yuharrimuna syai'an, orang Nasrani tidak ada yang haram bagi mereka, semuanya halal. Babi halal, anjing halal. Ini orang Nasrani. Padahal ini dengan catatan ini bukan ajarannya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bal abahu ma dabba wa daraj. Mereka membolehkan sesuai dengan keinginan mereka. Ini boleh. Daging babi boleh tak? Boleh karena enak. Daging anjing boleh atau tak? Boleh. Semuanya boleh. Demikian. Akan tetapi umat Islam bal taharatuhum akmalu taharatin wa atammuha. Akan tetapi kesucian umat Islam adalah kesucian yang paling sempurna. Di umat Islam, umat pertengahan, tetap menganggap ini najis, tetapi cara mensucikannya gampang, cukup dibersihkan dengan air. Adapun orang Yahudi tidak, harus digunting. Orang Nasrani tidak mengatakan najis. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa abahallahu lahumut thayyibati minal mata'imi wal masyaribi wal malabisi wal manakih. Allah menghalalkan bagi umat Islam yang baik dari makanan, minuman, pakaian, wal manakih, demikian pula pernikahan. Wa harrama alaihim al khaba'itha min dalik. Allah mengharamkan umat Islam yang buruk dari yang disebutkan. Jadi makanan yang buruk tidak boleh, minuman yang buruk yang memabukkan tidak boleh. Demikian pula pakaian, demikian pula al-furuj, yaitu hubungan badan di luar pernikahan, diharamkan bagi umat Islam. falihadihil ummah minad dini akmaluh. Bagi umat ini, yaitu tentang urusan agama, akmaluhu, yang paling sempurna. Wa minal akhlaqi, dan akhlak umat Islam, ajalluha, yang paling tinggi. Wa minal a'mali afdaluha, amal pada agama ini adalah amal yang paling afdal. Wahabahumullahu minal ilm wal hilm wal adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Islam ilmu, demikian al-hilm, yaitu kelembutan, wal adli, demikian pula Allah menganugerahkan keadilan kepada umat Islam, wal ihsan, demikian pula kebaikan, ma lam yahabhu li ummatin siwahum, yang tidak pernah Allah berikan kepada umat selain umat Islam. Falihada kanu,
Maka dari itu umat Islam ummatan wasata, umat yang wasata, artinya kamilina mu'tadilin. Umat Islam adalah umat yang sempurna, umat yang terbaik. Liyakunu syuhada'a 'alan nas, supaya mereka menjadi saksi bagi umat manusia. Jadi umat Islam pada hari kiamat nanti menjadi saksi bagi semua umat manusia, dimulai dari umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyidang Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umatnya Nabi Nuh di sidang di hadapan Allah. Allah bertanya kepada mereka, hal ballaghakum, apakah Nabi Nuh alaihissalam sudah menyampaikan risalah kenabian, sudah menyampaikan risalah kerasulan? Maka umatnya Nabi Nuh mengatakan, la ya Rabb, belum ya Allah. Dusta mereka. Jadi mereka berkata, belum ya Allah, belum, Nuh belum menyampaikan kepada kami, ma ja'ana min nadhir, belum ada memberi peringatan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh menjawab, sudah ya Allah, bala, aku sudah menyampaikan ya Allah. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Itu pun umatnya nanti berdusta di hadapan Allah, tidak ngaku kalau Nabi Nuh sudah menyampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh, apakah punya saksi? Siapa yang menjadi saksimu? Maka Nabi Nuh berkata, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi saksi bagiku adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bertanya kepada umat Islam, dan umat Islam berkata, iya ya Allah, Nuh alaihissalam sudah menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan. Maka itulah makna firman Allah, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian itu umat yang terbaik, umat yang sempurna, umat pertengahan, umat yang adil, yang jujur, yang amanah, supaya kalian nanti menjadi saksi bagi semua umat manusia di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, antara para nabi dan para rasul dengan umatnya. Jadi demikian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud dan seterusnya, yang menjadi saksi mereka adalah umat Islam, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, bisababi adalatihim wa hukmihim bil qist. Ini disebabkan keadilan umat Islam, dan karena mereka memutuskan perkara dengan adil, bil qist, dengan adil. Yahkumuna 'alan nas min sa'iri ahlil adyan wala yahkumu 'alaihim ghairuhum. Umat Islam nanti pada hari kiamat menghukumi semua umat manusia, semua umat para nabi dan para rasul. Saksinya adalah umat Islam, dan tidak ada satupun umat yang menjadi saksi atas umat Islam. Karena apa? Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa umat Islam? Umat Islam menjadi saksi atas semua umat manusia, dan tidak ada satu pun umat yang menjadi saksi atas umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mendustakan. Adapun umat-umat Nabi sebelumnya mendustakan nabi mereka. Adapun umat Islam
tidak demikian. Wala yahkumu alaihim ghairuhum. Fama syahidat lahu hadhil ummah bil qabul fahuwa maqbul, wa ma syahidat lahu bir radd fahuwa mardud. Apa yang disaksikan umat Islam bil qabul, jadi umat Islam jika bersaksi bil qabul ini diterima, maka persaksian mereka diterima di sisi Allah. Dan jika umat Islam bersaksi ditolak dengan saksi yang menolak, maka persaksian mereka diterima oleh Allah dan persidangan tersebut mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika umat Islam bersaksi melihat para nabi dan para rasul mengatakan sudah menyampaikan, ini benar. Allah bertanya kepada umat Islam, benar apa enggak? Benar. Maka persaksian umat Islam diterima oleh Allah. Kemudian ketika Allah bertanya kepada umat para nabi dan para rasul, apakah mereka sudah menyampaikan? Kemudian mereka mengatakan, belum ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada umat Islam, apakah benar ucapan mereka? Umat Islam mengatakan, tidak benar ya Allah. Maka persaksian umat Islam ini yang diambil oleh Allah, bukan persaksian mereka. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fa in qila kaifa yuqbalu hukmuhum ala ghairihim wal hal anna kulla mutakhasimaini ghairu maqbul qauli ba'dihim ala ba'd. Apabila dikatakan bagaimana diterima hukumnya umat Islam, bagaimana diterima persaksian umat Islam, padahal orang yang berselisih masing-masing ucapannya tidak diterima, masing-masing mengatakan ini benar, ini benar. Jadi kalau ada orang yang berselisih di hadapan hakim, dua-duanya ngaku benar, lalu bagaimana umat Islam kok persaksian mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan, qila innama lam yuqbal qawlu ahadil mutakhasimaini liwujudit tuhmah. Tidak diterima salah satu ucapan dua orang yang berselisih karena adanya tuduhan. Karena dikhawatirkan mungkin salah satu dari keduanya dusta, maka tidak diterima liwujudit tuhmah, karena adanya tuduhan. Fa amma idan tafat tuhmah hasalat al adalah at-tamah, maka apabila tidak ada tuduhan sama sekali sehingga yang ada adalah keadilan yang sempurna, kama fi hadhil ummah, sebagaimana yang ada pada umat ini, fa innamal maqsud al hukmu bil adli wal haqq, karena yang dimaksudkan adalah berhukum, menghukumi dengan adil dan dengan kebenaran. Maka jawabannya kenapa persaksian umat Islam ini diterima? Jawabannya karena tidak ada tuduhan sama sekali pada umat ini, karena mereka adalah umat yang terbaik. Mereka memutuskan perkara menjadi saksi dengan adil, sehingga persaksian mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa syartu dzalika al ilmu wal adlu. Syarat diterimanya persaksian adalah ilmu, tahu. Kemudian apa? Al adlu, keadilan, jujur. Wa huma mawjudani fi hadhil ummah faqubila qauluha. Dan ilmu ada pada umat ini, demikian pula keadilan, sehingga persaksian umat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fa in syakka syakun fi fadliha, apabila ada orang yang meragukan kemuliaan umat Islam, wa talaba muzakkiyan, lalu dia mencari
rekomendasi. Siapa yang merekomendasikan? Wa talaba muzakkiyan laha. Lalu mencari siapa yang menjadi rekomendasi, yang mengatakan umat Islam ini terbaik. Fahuwa akmalul khalqi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam. Maka yang akan menjadi yang merekomendasikan, mengatakan umat Islam ini baik, diterima persaksiannya, adalah nabi mereka, manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falihada qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi atas kalian. Yaitu umat Islam direkomendasikan persaksiannya pada hari kiamat nanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa min syahadati hadhil ummah ala ghairihim annahu idza kana yaumal qiyamah wa sa'alallahu al-mursalin an tablighihim wal umamu al-mukadzibatu an dalik wa ankaru anna al-anbiya'a ballaghathum istashhadal anbiya'u bihadhil ummah wa zakkaha nabiyuha sallallahu alaihi wasallam. Di antara persaksian umat Islam kepada umat-umat yang lain pada hari kiamat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para nabi dan para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para nabi dan para rasul, apakah mereka sudah menyampaikan risalah? Apakah mereka sudah menasihati umatnya? Apakah mereka sudah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Wal umamu al-mukadzibah an dzalika wa ankaru. Sedangkan umatnya mendustakan, mengingkari. Mereka mengatakan nabi tersebut belum menyampaikan risalah, tidak menyampaikan yang ma'ruf, tidak mencegah yang mungkar. Maka para nabi dan para rasul minta saksi kepada umat ini, yaitu kepada umat Islam. Wa zakkaha nabiyuha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi rekomendasi, iya silahkan, ini adalah umat yang terbaik, umat yang amanah, umat yang adil, umat yang pertengahan. Maka inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian nanti umat Islam, karena kalian adalah umat yang terbaik, umat yang sempurna, umat yang adil, umat pertengahan, supaya kalian menjadi saksi bagi semua umat manusia. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa fil ayah dalilun ala anna ijma'a hadhil ummah hujjatun qati'ah. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya ijma' kesepakatan umat Islam adalah hujjah qati'ah, dalil yang diterima, hak. Wa annahum ma'sumuna 'anil khata', dan mereka dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kenapa? Karena tidak mungkin ijma' itu salah, mustahil. Bagaimana sabdanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, yaitu umat Islam, tidak pernah sepakat. Tidak ada kesepakatan, tidak pernah sepakat di atas kesesatan. Tidak pernah umat Islam ini sepakat. Jadi kalau ini dikatakan ijma', ini masalah ini adalah ijma', maka ini adalah masalah yang hak. Ini adalah dalil.
Contohnya banyak sekali. Umat Islam bersepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini di surga, ijma, jangan diragukan. Aisyah radhiyallahu anha di surga, ini jangan diragukan, ini disepakati oleh umat Islam. Lalu kalau ada muncul kelompok yaitu Syiah Rafidah mengatakan Abu Bakar di neraka, Aisyah di neraka, sahabat-sahabat yang lain murtad, maka ketahuilah kelompok tersebut ada kelompok sesat. Kenapa? Karena Abu Bakar di surga ini ijma'us sahabah, ijma'ul ummah, umat bersepakat. Demikian pula Aisyah dan perkara-perkara yang lain. Jika umat Islam bersepakat, maka kesepakatan mereka adalah hujjah, qati'ah, dalil yang pasti. Karena mereka umat Islam tidak pernah bersepakat di atas kesalahan. Li'itlaqi qawlihi, berdasarkan firman Allah, wasatun, umat yang adil. Falau quddira ittifaquhum 'alal khata' lam yakunu wasata illa fi ba'dil umur. Kalau sekiranya kesepakatan umat Islam ini ada yang sepakat di atas kesalahan, maka Allah tidak berfirman umat Islam ini umat yang adil, tidak adil. Illa fi ba'dil umur, kecuali hanya sebagian perkara saja. Tetapi Allah berfirman umat Islam ini wasata, umat yang adil. Jika mereka sepakat, maka kesepakatan mereka adalah dalil, kesepakatan mereka adalah hujjah. Wali qaulihi, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas semua umat manusia. Yaqtadi annahum idza syahidu ala hukmin annallaha ahallahu aw harramahu aw aujabahu fa innaha ma'sumah fi dzalika. Jadi apabila mereka jika bersaksi atas sebuah keputusan, kemudian Allah menghalalkannya atau Allah mengharamkannya atau Allah mewajibkannya, ini mengharuskan umat Islam, kesepakatan mereka adalah maksumah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari keterangan ini, Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan umat Islam apabila sudah ada katakan ini ijma, maka ini adalah hak, ini adalah benar, tidak ada keraguan sama sekali. Namun kalau masalah khilafiyah, ini baru masalah yang diperselisihkan. Tapi kalau ijma pasti benar, ini harus kita yakini. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa fiha istiratul adalah fil hukmi wasyahadah wal futya wa nahwi dzalik. Dari ayat ini juga terdapat pelajaran dipersyaratkan adil di dalam memutuskan perkara. Demikian pula ketika menjadi saksi harus adil, jujur, kemudian adil di dalam menjadi saksi. Wal futiyah, demikian pula ketika memberi fatwa dan permasalahan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lam may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Allah taala berfirman, dan tidaklah kami menjadikan kiblat. Yang dimaksud kiblat mana ini? Kiblat Baitul Maqdis allati kunta 'alaiha, yang dahulu kamu menghadapnya. Wa hiya istiqbalu Baitul Maqdis awalan, yaitu pertama kali umat Islam
pertama kali kiblatnya umat Islam menghadap mana? Menghadap mana? Baitul Maqdis. Apa maksudnya? Allah Ta'ala berfirman, illa lina'lam, supaya kami mengetahui. Supaya kami mengetahui. Illa lina'lama, kecuali supaya kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang berbalik ke belakang. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan, supaya kami mengetahui. Bukankah Allah itu maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi? Kok kenapa Allah berfirman supaya kami mengetahui? Ini apa maksudnya? Bukankah Allah mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakannya? Allah maha mengetahui. Tetapi Allah berfirman pada ayat ini, illa lina'lama, kecuali supaya kami mengetahui. Maka perlu diperhatikan, ai ilman yata'allaqu bihi thawabu wal iqab, supaya kami mengetahui ilmu yang berhubungan dengan pahala, yang ada hubungannya dengan balasan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu ketika menciptakan manusia, orang ini membangkang, orang ini taat. Allah sudah tahu. Ini ilmu, Allah mengetahui sebelum menciptakan mereka. Tetapi dengan ilmu ini Allah tidak langsung memasukkan orang ke dalam surga. Dengan ilmu ini Allah tidak langsung memasukkan orang ke dalam apa? Neraka. Tetapi harus ada ilmu yang dinamakan oleh para ulama ilmu zuhur, ilmu nampak. Ilmun yatarattabu as-sawab wal iqab. Ilmu yang dengannya seseorang itu mendapatkan pahala dan seseorang itu mendapatkan balasan. Maka seseorang ketika Allah mengetahui ketika kiblat itu diarahkan ke Baitul Maqdis, orang yang beriman taat kepada Allah dan Allah mengetahuinya, maka Allah memberi pahala kepadanya. Jelas ya? Ini yang dimaksud oleh para ulama ilmu dhuhur, nampak, padahal Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Illa lina'lama, kecuali kami, supaya kami mengetahui, ai ilman yata'allaqu bihi thawab wal iqab, yaitu ilmu kami mengetahui, artinya kami mengetahui nampak sehingga kami memberi pahala atau kami memberi hukuman. Wa illa fahuwa ta'ala alimun bikullil umuri qabla wujudiha, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakannya. Walakin hadal ilm la yu'alliqu alaihi thawaban wala iqaban litamami adlihi wa iqamatil hujjah ala ibadihi. Akan tetapi ilmu Allah yang terdahulu ini adalah ilmu yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan tidak ada hubungannya dengan hukuman. Kenapa? Litamami adlihi, karena ini menunjukkan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dengan sempurna keadilannya harus menegakkan hujjah. Padahal Allah sudah tahu orang ini pasti membangkang, tapi belum dihukum oleh Allah karena belum ditegakkan apa? Hujjah atas mereka. Maka di sini Fadilatul Syekh Sa'di berkata, litamami adlihi, karena sempurnanya keadilan Allah, wa iqamatil hujjati ala ibadihi, dan untuk menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya. Bal idza wujidat a'maluhum, akan tetapi apabila ada amal-amal mereka, tarattaba 'alaiha thawab wal iqab, baru ada pahala atau ada hukuman. Kemudian
Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, "Ai syara'a lana tilkal qiblah lina'lam wa namtahin." Artinya, dengan demikian kami mensyariatkan kiblat Baitul Maqdis lina'lam, agar kami mengetahui dan agar kami menguji. Man yattabi'ur rasul, siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'minu bihi, dan beriman kepadanya, wa yattabi'uhu ala kulli halin li'annahu abdun ma'murun mudabbar. Supaya kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap keadaannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, "Wa li annahu qad akhbarat al-kutubul mutaqaddimah annahu yastaqbilul qiblah." Dan kitab-kitab yang terdahulu, baik itu Taurat ataupun Injil atau kitab-kitab yang lain, sudah menceritakan kepada umatnya. Kitab tersebut menceritakan, sudah menjelaskan bahwasanya Nabi akhir zaman nanti akan menghadap solatnya nanti akan menghadap kiblat Ka'bah. Ini sudah ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Fal munsif alladhi maqsuduhul haqq mimma yaziduhu dalika imanan wa ta'atan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang objektif, orang yang adil, orang yang tujuannya mengikuti kebenaran dari peristiwa itu, yaitu dari peristiwa menghadap Baitul Maqdis dipindahkan menghadap Ka'bah, tidak bertambah kecuali bertambah imannya dan bertambah ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang adil. Wa amma man inqalaba ala aqibaihi wa a'rada 'anil haqq wa taba'a hawahu fa innahu yazdadu kufran ila kufrihi wa hayratan ila hayratihi wa yudli bil hujjah al batilah al mabniyah ala syubhah la haqiqata laha. Adapun orang-orang yang berbalik ke belakang, yaitu mereka orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang munafik. Adapun sahabat kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mereka istiqamah, mereka selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang berbalik ke belakang serta berpaling dari kebenaran, kemudian mengikuti hawa nafsunya, tidak bertambah bagi mereka kecuali bertambah kekufurannya di atas kekufurannya, bertambah bingungnya di atas kebingungannya, semakin ragu-ragu, semakin bimbang, dan mereka membawakan hujjah yang batil yang dibangun di atas subhat yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk salat menghadap Ka'bah untuk menguji siapa yang benar-benar beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ketika itu mereka sami'na wa ata'na langsung. Bahkan diriwayatkan, yaitu sahabat yang sedang salat kemudian diumumkan dalam keadaan salat. Dalam keadaan salat dikatakan pada mereka bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah. Maka mereka pun langsung berputar, padahal mereka itu ketika itu sedang apa? Sedang ruku, karena slogannya, syiarnya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap perintah Allah adalah sami'na wa ata'na. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.